Oke, kalian sudah siap untuk perjalanan kita kali ini? Siap dong kakak. Tapi, Uli, kamu bawa apa sih? Aku bawa cermin. Untuk apa? Ayo guys, let's go! Tobi, Uli, sebelum kita pergi, coba dicek dulu Spotify kalian. Ada album Goodness of God kan? Pasti dong bro. Iya bro. Oke, kalau gitu kita dengerin sama-sama ya. Lali, coba kamu cek arahnya kemana tuh, supaya kita tahu arah perjalanan kita. Siap Pak Bos. Lanjut, Tobi, Wali bisa menunjukkan arahnya. Biar nggak kerasa lama, kita sambil nyanyi yuk.
Kasih Tuhan Yesus kalahkan takutmu, kasih-Nya sungguh hebat. Kasih Tuhan Yesus tak berkesudahan, selalu baru tiap hari. Kasih Tuhan Yesus kalahkan takutmu, kasih-Nya sungguh hebat. Kasih-Nya sungguh hebat. Kasih-Nya sungguh hebat. Woli, sepertinya kita salah arah deh. Iya, Wali. Ini kita kembali ke tempat kita kumpul tadi. Gimana sih kamu, Wali? Woli juga jadi bingung. Coba deh, aku cek di YouTube Joel Kids. Shalom Joel Kid yang super. Wah, Kak William senang nih bisa ketemu sama kalian sekali lagi. Kak William punya tanda panah nih. Kira-kira boleh enggak bantu Kak William? Tanda panah ini mengarah ke titik A atau titik B? B. Pasti? Pasti. Oke, coba. Kalau Kak William angkat, tanda panahnya menghadap kemana adik-adik? Kemana? Lah, padahal Kak William tadi tidak merubah-rubah loh tanda panahnya. Apa ya yang berarti artinya yang terjadi nih? Oke, Kak William mau kasih perumpamaannya ya. Semisal nih, tanda panah ini Kak William asumsikan sama seperti perintahnya Tuhan. Dan titik A ini adalah hidup di dalam kelimpahan. Sedangkan titik B, Kak William andaikan ini adalah hidup dalam kutuk, hidup dalam susah payah. Apa yang terjadi jika Tuhan perintahkan kita untuk taat ke titik A, ke hidup dalam kelimpahan? Kita turut apa kata Tuhan, maka kita akan berjalan maju, melangkah sampai ke titik hidup dalam kelimpahan. Tetapi tiba-tiba ada sebuah, apa ini? Wah, masalah datang. Oke. Dan kita tiba-tiba di dalam menjalani kehidupan, saat masalah datang, kita pakai pikiran kita sendiri, kita pakai hikmat dunia. Akhirnya kita lakukan yang mana? Hidup kita tidak lagi mengarah ke kelimpahan. Tetapi yang terjadi apa? Hidup kita malah melangkah ke dalam sebuah kutuk, sebuah kesusahpayahan. Siapa yang mau melangkah ke situ? Enggak ada yang mau kan? Betul? Nah, itulah yang sedang Tuhan lakukan. Kenapa? Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Bahkan hari-hari ini kita sedang merayakan kebangkitannya. Dia hidup. Kenapa Kak? Saat dia mati di atas kayu salib dan dia hidup bukan cuma bangkit dari kubur, tetapi dia juga ambil setiap masalah kita. Setiap masalah yang kita mau serahkan ke Tuhan, Tuhan ambil. Kenapa Kak? Biar hidup kita kembali ke lurus, kembali ke sesuai yang Tuhan perintahkan, sehingga kita bisa mencapai hidup di dalam kelimpahan. Nah, kakak punya sebuah kisah nih. Ada seorang muridnya Tuhan Yesus yang dia bahkan cinta banget sama Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi saat Tuhan Yesus ditangkap, saat Tuhan Yesus mati, dikubur? Apa yang dilakukan oleh murid ini? Murid ini mulai meninggalkan panggilannya Tuhan. Mulai melakukan bukan yang Tuhan perintahkan. Kenapa? Karena di dalam murid ini merasa, wah masalah nih, Tuhan yang aku sembah, Tuhan yang aku ikutin sudah mati.
Wah, aku pakai cara dunia deh, aku pakai cara berpikirku sendiri deh. Dia kembali ke pekerjaan yang lama. Siapa murid itu? Ada yang tahu? Nah, tepat. Nama murid itu adalah Petrus. Padahal di Matius 4 ayat 19 dikatakan apa? Yesus berkata kepada mereka, dalam hal ini muridnya yaitu Petrus, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Maksudnya Kak, sebelum Petrus jadi muridnya Tuhan Yesus, Petrus pekerjaannya adalah penjala ikan. Dia nelayan yang hebat. Tetapi saat Tuhan Yesus temuin, pertama kali dia undang, "Petrus, ayo ikut aku dan aku akan jadikan kamu menjadi penjala manusia." Dan Petrus menghidupinya selama Tuhan Yesus hidup. Petrus ikut membagikan kasih kepada sesama. Tetapi saat Tuhan Yesus mati, dikubur, Petrus kembali ke cara yang lama, kembali ke pikirannya yang lama. Wah, aku tidak bisa lagi membagikan kasih ke sesama. Aku kembali lagi deh ke pekerjaanku yang lama, yaitu apa? Seorang nelayan. Dan apa yang terjadi adik-adik? Dikatakan sehari-harian dia mencari ikan dan tidak bisa menangkap ikan. Hidupnya susah. Untung ya kita punya kabar baik bahwa Tuhan Yesus bukan cuman mati, bukan cuman disalib di atas kayu salib, bukan cuman dikubur, tetapi kabar sukacita yang kita terima dan kita imani sampai sekarang yaitu apa? Tuhan Yesus sudah bangkit. Bukan hanya bangkit, dia bahkan menemui murid-muridnya. Yang hari ini kita mau belajar, murid yang ditemuin adalah hari ini kita belajar Petrus. Petrus yang sudah kembali ke jalan yang lama, yaitu dia mencari ikan kembali. Tuhan Yesus temuin sekali lagi, "Petrus, aku mengasihimu." Dan untung ya, Petrus mengambil langkah, "Ya Tuhan, aku mau kembali." Dia tetapkan hatinya kembali, dia menjadi penjala manusia. Oke adik-adik, Tuhan Yesus datang itu dia punya janji. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan, "Ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir." Kakak ulang ya, di Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan, "Iya Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya." Tuhan Yesus itu sudah mereka-reka, sudah merancangkan hidup kita ini akan menjadi indah. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati kita semua. Dimantepin nih dengan kebangkitannya Tuhan Yesus. Tapi mungkin seringkali kita ya, termasuk Kak William juga, beberapa kali menghadapi masalah, mungkin kita lupa. Kita, gimana ya, udah deh pakai caraku sendiri dulu deh. Wah ini susah ini, ada masalah berat ini. Kita lupa, kita dikatakan tidak dapat menyelami. Wah Tuhan mana ya pekerjaannya Tuhan, wah gagal nih dalam hidupku. Udah deh, wah Tuhannya lupa, mungkin sedang tidur mungkin. Tapi apakah seperti itu? Enggak loh adik-adik. Dikatakan Tuhan itu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yang kita harus lakukan adalah apa? Percaya. Dan yang kedua, kapan masalah ini merubah jalan hidup kita? Saat ada masalah di dalam hidup kita. Tetapi kalau kita di dalam menghadapi masalah, kita berdoa sama Tuhan, "Tuhan, aku mau tetap percaya padamu. Tuhan, ambil masalahku." Dan dia memang Allah yang menyediakan hidupnya untuk menanggung beban kita. Dia mati di atas kayu salib untuk menanggung segala beban kita, termasuk masalah yang sedang kita hadapi. Saat dia ambil, kita akan mengarah dalam hidup yang limpah. Siapa yang mau hidup dalam kelimpahan? Coba sekarang kakak undang semuanya bangkit berdiri. Di tempat kalian, coba yuk kita mau tutup mata, kita mau coba ingat kebaikan Tuhan yang pernah kita alami. Kita mau ingat sekali lagi, apa ya perintah-perintah Tuhan dalam hidup kita yang mungkin kita sudah tinggalkan, yang mungkin kita sudah lupa. Kita mau ingat-ingat itu semua dan kita mau berkata, "Tuhan,
aku mau tetap percaya padamu. Tuhan, hari ini di dalam kebangkitanmu, aku juga mau bangkit bersamamu. Aku mau hidup kembali sesuai dengan perintahmu. Maka kita akan diluruskan jalan-jalan hidup kita dan kita akan hidup dalam kemenangan. Oke, yuk tutup matanya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh mengerti Tuhan bahwa kematian-Mu dan kebangkitan-Mu itu membuat iman kepercayaan kami menjadi tidak sia-sia. Itu membuat kami semakin teguh di dalam Engkau, di dalam menjalani rancangan yang telah Kau tetapkan dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, masa depan kami itu adalah indah di dalam tangan-Mu. Masa depan kami Kau tentukan untuk kami keluar menjadi lebih daripada pemenang. Oleh sebab itu Tuhan, Roh Kudus bantu hidup kami, bantu pikiran kami. Setiap masalah yang ada dalam hidup kami Tuhan, kami mau berkata itu selesai di dalam tangan-Mu. Itu mudah bagimu, asal kami tetap percaya dan kami menaruh iman harapan kami kepadamu saja. Dan kami berdoa Tuhan, semuanya itu sudah selesai Kau tanggung. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, bantu kami untuk kami selalu setia, untuk kami selalu percaya akan Kau sampai akhir nanti. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ih, Woli. Maaf, Tobi dan Rocky. Ternyata aku keliru. Gara-gara ada cermin ini sih yang memantulkan arahnya. Jadi keliru deh. Iya Woli, nggak apa-apa. Kita semua pernah salah kok. Dan kita juga belajar kalau seringkali masalah itu yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Dan Tuhan juga yang membawa kita kembali mendekat kepadanya. Yups, amazing kan? Tapi gimana dengan teman-teman kita ya? So pastilah. Yuk kita buka aplikasi doa. Yuk, cepetan guys. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya adalah Joshua. Hari ini Joshua mau berdoa untuk teman-teman yang mengalami kesusahan. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, kami berdoa buat teman-teman yang mengalami kesusahan, supaya mereka tidak mengalami kesusahan lagi dan bisa dekat denganmu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa. God bless you. Rocky, kita ini kan harus selalu mendengar firman Tuhan. Sekarang aku kasih tebakan ya. Tebakannya apa ya? Nih kalian tebak pekerjaannya apa? Dia selalu kerja di ladang petani. Dia menggembalakan binatang berkaki 4. Sapi, kambing. Ketika dia bekerja, terkadang ditemani seekor anjing. Oh, aku tahu. Gembala domba. Ya, kamu benar. Tuhan juga gembala kita, dan kita ini adalah domba-dombanya. Nah, giliran aku yang bertanya, siapa yang bisa bikin domba-dombaan? Kamu bisa. Kan tinggal lihat di YouTube Joel Kids. Halo, Oti dan Sharon. Ya, halo juga teman-teman Joel Kids yang ada di rumah. Kasih salam, halo. Sharon sama Oti, Kak Mio mau tanya. Binatang apa yang disukai oleh Tuhan? Yang disayang, yang digendong, yang digembalakan. Ayo, siapa yang tahu? Domba. Hari ini Kak Mio mau membuat bentuk domba. Ya, coba lihat. Adik-adik boleh lihat dan perhatikan. Ini ada karton ya, karton
berwarna putih. Kak Mio Mio gambar karton ini. Ya. Oke. Kak Mio Mio gambar bentuk lengkung. Lengkung. Apa itu Kak Mio Mio kok lengkung? Iya, benar lengkung. Nah, seperti ini. Lalu lengkung lagi. Lalu lengkung lagi. Wow. Apa itu Kak Mio Mio? Ini. Nah, kemudian lengkung lagi kecil, besar, kecil. Kemudian besar, kecil. Wow. Apa itu Kak Mio Mio? Nah, seperti ini adik-adik. Gambar apa ya? Bentuk apa ya? Yuk. Sekarang seperti biasa, kita potong tapi di dalam garis ya. Jadi tidak terlihat garisnya kita buang. Kita mulai potong seperti tadi, lengkung dan lengkung. Wow. Kira-kira Kak Mio Mio buat bikin apa ya? Siapa yang tahu? Iya, betul. Seperti tadi firman Tuhan yang sudah disampaikan ya. Tuhan Yesus berkata, "Gembalakan anak dombaku." Hari ini Kak Mio Mio membuat gambar anak domba. Kita buka ya. 1, 2, 3. Nah, kemudian anak domba ini harus digembalakan. Perintahnya Tuhan Yesus kepada Petrus apa? Gembalakan anak dombaku ya. Nah, Kak Mio Mio membuat nih senjatanya gembala itu apa? Siapa yang tahu? Bentuknya panjang, ada lengkungnya. Apa? Iya, apa? Tongkat gembala, betul. Tuhan Yesus berkata, "Gembalakan anak dombaku." Kalau nakal, dipukul dombanya? Enggak, tapi digantol. Supaya apa? Tidak tersesat, ya. Tuhan Yesus memberikan tongkat gembala ini kepada siapa? Kepada kakak sekolah minggu, betul. Kepada siapa? Kepada orang tuamu. Untuk apa? Menggembalakan anak domba. Ya. Siapa anak dombanya? Yaitu kita semuanya. Kita adalah anak dombanya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus adalah gembala kita. Ya. Adik-adik bisa mencoba membuat seperti ini. Simpel sekali, tidak sukar, dan kita tahu bahwa kita adalah dombanya Tuhan Yesus. Selamat mencoba. Dadah. Rocky, lihat antena Woli berbunyi. Iya, bentar. Aku suruh Woli berkaca saja supaya dia sadar. Woli, coba kamu ngaca deh. Ada sesuatu di wajah kamu. Hah? Ada apa dengan wajahku? Tuh, sudah tahu kan? Oh, Rocky,
ternyata antena aku yang berbunyi. Aku artikan ya Wali. Pengkhotbah 3 ayat 11a. Bunyinya, dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ayo Wali, kita ulas sama-sama ya. Pengkhotbah 3 ayat 11a. Bunyinya, dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya.